Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Yang Haohan mengatur agar Long Haoshen dan Han Yu tinggal di markas. Long Haoshen tinggal di sebelah rumah ibunya. Setelah menghabiskan 2 hari di sisinya, dia mulai berlatih bersama Han Yu. Markas kuil ksatria terletak di dalam benteng pengusir naga, jauh di bawah tanah. Ini adalah gudang harta sebenarnya dari kuil ksatria. Dengan gunung suci ksatria di sisi selatan, keduanya disebut gudabek harta besar kuil ksatria. Kabarnya, tahta ilahi berada di dalam harta karun yang terkubur di bawah tanah ini. Hanya saja Long Haoshen dan Han Yu sekarang jauh dari memenuhi syarat untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang tahta ilahi. Yang mengejutkan Long Haoshen, kuil ksatria tidak terlihat mengesankan kuil assassin atau kuil pejuang. Itu karena, di dalam gunung, dia hanya bisa melihat ruangan yang terbuat dari batu, dan bahkan tidak bisa merasakan di mana fondasi sebenarnya dari kuil ksatria berada. Yang Haohan tidak memberi mereka penjelasan, hanya mengatur gua untuk mereka, sebelum pergi. Dan dia memberi tahu mereka bahwa pada tingkat kultivasi mereka harus dapat menampilkan semua kemampuan langkah ketujuh untuk keluar dari gua ini. Memasuki gua, Long Haoshen segera memiliki perasaan yang mirip dengan ketika dia berada di gudang harta besar aliansi kota suci. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya sangat kuat. Cahaya keemasan mereka memberi kesan ilusi. Awalnya, dia berjalan di gua yang sama dengan Han Yu, tetapi setelah memeriksa lagi, dia menemukan dengan sangat terkejut bahwa Han Yu menghilang. Dikelilingi oleh energi spiritual murni dari elemen cahaya, memberikan semacam perasaan yang menyenangkan. Esensi cahaya yang melimpah memenuhi 3 wadah spiritual besar Long Haoshen di setiap napas yang dia ambil. Tanpa terburu-buru langkahnya, Long Haoshen duduk, energi spiritualnya meningkat pesat. Namun, dia jauh dari kondisi optimalnya karena kurangnya fokus. Sejak hari mereka kembali dari Provinsi Andromalius, dia tidak memiliki satu momen pun yang tenang. Beberapa pergolakan emosional mengikuti setelah dia kembali ke Gunung Pengusir Iblis, menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Bahkan ketenangan yang dibawa oleh siput ilahi matahari dan bulan ternyata tidak efektif. Namun, siput ilahi matahari dan bulan memberinya pemahaman tentang bagaimana mencapai keadaan ketenangan dan fokus ini. Jadi Long Haoshen tahu apa yang harus dilakukan setelah duduk. Dia perlu mengeluarkan semua pikirannya yang mengganggu, sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai keadaan kultivasi total, membuat kemajuan terbesar dalam waktu sekecil mungkin. Menutup matanya, Long Haoshen yang duduk masuk dalam sikap meditasinya. Menyelaraskan dengan esensi cahaya lembut di udara, wajahnya tampak jauh lebih lembut. Dalam sekejap cahaya keemasan, Yating muncul tanpa suara di belakang Long Haoshen. Dia duduk bersila, dan menutup matanya seperti Long Haoshen. Tongkat di tangannya tinggi, dan gumpalan cahaya keemasan berkumpul secara alami ke arah mereka. Memadatkan dan menyaring semuanya. Apa yang dilakukan Yating tampak sederhana, tetapi itu memberikan bantuan besar kepada Long Haoshen. Harus berurusan dengan esensi cahaya yang sangat murni membuatnya jauh lebih mudah bagi Long Haoshen untuk menyerapnya. Yang Haohan diam-diam berdiri di sebuah ruangan, dan di punggungnya ada 2 orang lainnya. Di sisi kirinya ada seorang penatua yang tinggi dan bulat, terlihat cukup senang. Di sisi lain ada seorang pria berpakaian abu-abu, yang bahkan menyembunyikan wajahnya. Di depan Yang Haohan ada bola kristal berdiameter lebih dari 1 meter. Menyebarkan sedikit cahaya keemasan, pada bola kristal itu muncul Long Haoshen bersila, di dalam gua harta karun kuil. Yang Haohan tersenyum, untuk bisa tetap tenang setelah memasuki gua ilusi, anak ini benar-benar telah tumbuh. Dan dia bahkan belum berusia 18 tahun. Untuk menunjukkan sikap yang begitu mantap, tampaknya Xing Yu benar. Melalui pengalaman bertahun-tahun ini, anak ini benar-benar membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Tetua bundar di punggung Yang Haohan itu mendengus, benar tentang apa? Saya katakan jauh sebelumnya,
Saya ingin mengambil Hao Shen di bawah sayap saya, tetapi dia hanya menolak. Mengatakan itu, dia melirik pria berpakaian abu-abu yang wajahnya disembunyikan. Yang Hao Han tersenyum, "Kakak Long, jangan terlalu murah. Tanpa Xing Yu, apakah Anda akan memiliki cucu yang begitu baik? Dan Anda bahkan belum memperkenalkan diri kepadanya. Misi mulia melindungi cucu lelaki Anda ini adalah milik Anda. Meskipun dia cucumu, dia juga harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika dia terluka dengan cara apapun, saya akan mencabut Anda dari tugas melindunginya, dan secara pribadi melakukannya." Jika Long Haoshen mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat terkejut. Penatua yang tampak parah itu adalah kakek kandungnya. Jika dia menatapnya secara langsung, dia tidak akan menemukan banyak kesamaan dalam penampilannya. "Beri aku istirahat dari semua ini. Anda mungkin sedikit lebih kuat dari saya, tetapi tidak banyak. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis datang, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti cucuku sedikit pun." Tetua itu sepertinya tiba-tiba mendapatkan aura yang mendominasi. Beberapa fluktuasi emas murni dengan anggun mengelilingi tubuhnya, tanpa suara. Penatua ini bernama Long Tianying, adalah ksatria ilahi lain dari aliansi kuil, pemegang tahta ketertiban dan hukum ilahi, ksatria kontrol dan pengekangan ilahi. Apalagi Long Haoshen, bahkan di dalam kuil ksatria, hanya sedikit petinggi yang tahu tentang hubungan antara Long Tianying dan Long Xing Yu. Ini adalah aturan standar dalam keluarga Long. Tidak peduli seberapa kuat para tetua, generasi muda tidak boleh meminjam dari reputasi mereka, hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saat itu Long Xing Yu juga mengandalkan usahanya sendiri, akhirnya menjadi ksatria ilahi. Yang Hao Han menghela nafas, kali ini, iblis datang dengan kacau. Hasil perang suci tampaknya masih sulit diprediksi. Bahkan para tetua yang disimpan sebagai cadangan oleh aliansi keluar dari pegunungan mereka, tetapi iblis masih jauh lebih banyak daripada kita. Semoga rencana pertempuran aliansi dapat terlaksana dengan sukses. Long Tianying bertanya, bukankah itu hanya tentang menunda-nunda? Kita bisa terus menyeret, dan memperebutkan sumber daya. Mendekatinya dengan cara ini, iblis pasti akan kalah. Dalam perang suci ini, kita adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa batas. Anda akan melihat, beberapa tahun kemudian, iblis akan hampir kelelahan dalam hal makanan. Yang Hao Han menjawab, Kaisar Dewa Iblis pasti memikirkan itu sebelumnya. Kakak Long, jangan terlalu optimis. Orang berpakaian abu-abu lainnya menyatakan, saya pergi sekarang. Sejak Hao Shen kembali ke aliansi, aku bisa merasa nyaman. Long Tianying mengerutkan alisnya, kemana tujuanmu? Suara pria berpakaian abu-abu itu penuh dengan niat membunuh. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah besar. Long Tianying dan Yang Hao Han bertukar pandang, saudara Yang, setelah Hao Shen keluar dari gua ilusi, saya ingin bertemu dengannya, dan melakukan pemeriksaannya secara pribadi. Bagaimana kedengarannya? Yang Hao Han mengangguk, masalah ini harus ditinggalkan antara Anda cucu dan Anda. Lakukan apa yang Anda inginkan. Namun, saya tidak ahli dalam pertahanan kota. Benteng pengusir naga tidak dapat melakukannya tanpa kamu mengawasi. Long Tianying mengangguk pada kata-kata ini, saya tidak akan membuatnya bertahan lama. Saya kembali ke kultivasi pintu tertutup, beritahu saya ketika Hao Shen keluar. Iya, apakah Long Hao Shen setenang yang dia lihat? Itu tidak terjadi. Pada saat dia menutup matanya, berbagai gambar menggelembung di dalam dirinya. Sosok Keyer yang memegang tongkatnya adalah yang pertama, diikuti oleh saat kebangkitannya yang tiba-tiba sebagai dewa pilihan. Kemudian, itu langsung berubah menjadi saat dia duduk di kamarnya, pada saat mereka berpisah. Setelah Keyer, muncul citra ayahnya, yang mengawasinya dengan ketat, dan sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Kemudian mengikuti ibunya, matanya masih melankolis dan sedih. Sejak muda, ia terpisah dari kedua orang tuanya untuk jangka waktu yang lama. Setelah tidak bersama selama lebih dari 10 tahun, mereka akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Ayahnya menghilang karena pertempuran yang sulit, dan beberapa tahun terakhir ini,
ibunya mengalami rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Munculnya rekan-rekannya juga melonjak ke pikiran Long Hao Shen. Sejak pertempuran pertama mereka di Pegunungan Selatan, hingga pertempuran besar gua-gua mendesis, maka episode di Surga Ilusi, Rawa Hitam. Semua adegan ini berkedip sangat jelas di kepala Long Hao Shen. Dalam keadaan ini, bagaimana dia bisa menjaga dirinya tetap tenang? Sedikit merasa menggigil di punggungnya, Long Hao Shen sepenuhnya menyadari bahwa beruntung dia berhasil tetap tenang, dan tidak berani maju sebelum waktunya, jika tidak, pikirannya bisa menjadi gila. Kekhawatiran yang memenuhi dirinya dapat didorong ke bawah, tetapi itu pasti akan mempengaruhi resolusinya secara bertahap, mempengaruhi hati murni dari orang yang dipilih dewa. Pertukarannya dengan siput ilahi matahari dan bulan tidak banyak, tetapi salah satu poin terpentingnya adalah bahwa cahaya pilihan dewa tidak sama dengan yang lain. Keuntungan terbesarnya hanyalah kesempurnaan jiwanya, dan karunia-karunianya. Ini adalah sesuatu yang kaya, sebagai yang dipilih oleh dewa kematian, tidak bisa dibandingkan dengan. Tapi kesempurnaan ini juga merupakan masalah terbesarnya. Menjadi terlalu sempurna memungkinkan ketidaksempurnaan muncul dengan mudah. Sebagai bukti, pada saat siput ilahi matahari dan bulan di masa lalu muncul, bukankah semua yang dipilih dewa tenggelam dalam kejahatan? Tidak hanya menyimpang dari menyelamatkan benua, mereka malah menjadi orang berdosa. Ini terutama terjadi pada naga raksasa ilahi atau penguasa menara kematian, Elux sang bencana tidur. Oleh karena itu, kesadaran diri adalah poin yang sangat penting bagi orang-orang pilihan dewa yang memiliki cahaya. Pada saat siput ilahi matahari dan bulan meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan Long Hao Shen hanya sebuah cangkang, tetapi sebelum pergi, kekuatan terakhirnya membantu Long Hao Shen membersihkan hatinya. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan, tetapi sesuatu yang dia transmisikan, menginstruksikan Long Hao Shen bagaimana melakukannya, benar, kesadaran diri. Hanya dengan tetap selalu sadar diri, menjaga pikiran tetap jernih dan hati yang jernih, putra cahaya akan tetap menjadi dirinya sendiri selamanya. Terima kasih, siput ilahi matahari dan bulan. Long Hao Shen bergumam dengan tulus. Tidak mencoba untuk bertentangan dengan perasaannya sendiri, dia malah membiarkannya meledak sepenuhnya. Long Hao Shen tahu bahwa hanya dengan merasakan keberadaan mereka, penderitaan di hatinya dan penyerapan cahaya yang terus-menerus akan meredup. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu, dia akhirnya memasuki keadaan meditasi. Duduk di punggung Long Hao Shen, Yating merasakan perubahan pada Long Hao Shen dengan paling efektif. Sebagai peri cahaya, kedekatannya dengan cahaya tidak ada bandingannya dengan hal lain di dunia ini, karena tubuhnya dapat digambarkan sebagai manifestasi cahaya. Pada saat Long Hao Shen baru saja mulai berkultivasi, dalam indera Yating, tuannya hanya diam-diam menyerap esensi cahaya. Tapi saat dia tenang, dan benar-benar masuk dalam keadaan meditasi, tubuh Long Hao Shen tampak transparan di mata Yating. Mengambil napas berturut-turut, dia sepertinya telah memasuki keadaan tubuh cemerlang. Dan esensi cahaya yang Yating bantu serap mulai tidak cukup baginya. Faktanya, setelah perpaduannya dengan tungku roh suci, Yating memperoleh kemampuan untuk memproses energi spiritual. Melalui dia, esensi cahaya tidak hanya menjadi sangat murni, tetapi juga sangat terkonsentrasi. Fakta bahwa Long Hao Shen berhasil menjaga kecepatan penyerapan yang mengerikan membuatnya sehingga pada setiap napas ini, spiritual internalnya terus menguat. Ini adalah salah satu manfaat dalam hati yang cemerlang dari putra cahaya. Dengan hatinya tanpa kotoran, Long Hao Shen memperoleh berkah terbesar dari Dewi Cahaya. Dengan esensi cahaya memasuki dirinya secara alami, bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya tidak cepat? Dalam esensi cahaya hangat ini, Long Hao Shen secara bertahap berendam sangat dalam. Dia secara bertahap melepaskan segala sesuatu yang membebani hatinya, mengumpulkan semua perhatiannya dalam pemahaman cahaya. Kecemerlangan di sekitar tubuhnya mulai mendapatkan intensitas, sampai-sampai melalui bola kristal, yang Hao Han memperhatikan perubahan bertahap ini. Namun, ksatria pertahanan dan perencanaan ilahi ini tidak mungkin menonton Long Hao Shen terlalu lama.
Perang sudah di depan mata, dan dia memiliki banyak hal lain untuk ditangani. Iblis dan manusia telah mengumpulkan dendam selama beberapa ribu tahun, dan membiarkannya meledak sekaligus. Dengan 6 benteng besar sebagai medan perang, iblis menyerang sementara aliansi kuil bertahan. Kabarnya, di setiap medan perang utama ini, ketika melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat darah menguap di udara. Ini adalah perang penggilingan daging, baik itu dalam serangan atau pertahanan, kerugian pihak iblis jauh lebih tinggi daripada manusia. Tapi militer iblis juga jauh lebih banyak daripada manusia. Pada awal pertempuran, instrumen pertahanan manusia terbukti sangat berguna, menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis. Namun seiring berjalannya pertempuran, instrumen ini mulai hancur. Sekarang yang bisa diandalkan manusia hanyalah keunggulan medan. Ini adalah pertarungan yang menghadapi dua ras, tanpa perlu mobilisasi perang. Semua prajurit di aliansi kuil menggunakan daging dan darah mereka untuk melindungi bagian terakhir dari wilayah manusia. Di belakang ada dataran, tempat keluarga mereka dari semua orang tinggal, kuil ksatria, kuil pejuang, kuil assassin, kuil penyihir, kuil penyembuh, dan kuil jiwa. Dari salah satu kuil hanya memiliki satu hal dalam pikiran dalam perang suci ini, bertarung dengan mereka semua. Meskipun serangan iblis itu sengit, tekad manusia terlalu ulet. Pasukan yang dikumpulkan selama beberapa ribu tahun oleh aliansi kuil benar-benar mengesankan, dan sejumlah besar barang dan pasukan terus berkumpul tanpa akhir, untuk mendukung pertempuran tanpa akhir melawan iblis. Pada saat perang suci ini berkaitan dengan nasib kedua kelompok ini, Sekering dan pelaku utama perang ini, Long Hao Shen, sedang duduk dengan tenang di gua harta karun kuil ksatria, berkultivasi dengan tekun. Kota suci, lelang besar aliansi. Feng Linger mengabaikan laporan keuangan bulan ini. Dia sudah mulai secara bertahap mengendalikan beragam urusan di lelang besar aliansi. Setelah dimulainya perang suci, rumah lelang besar aliansi memasuki keadaan darurat. Semua senjata dan peralatan, sumber daya, bahan, kristal ajaib mereka dikeluarkan dari pelelangan. Rumah lelang telah mengumpulkan banyak barang, yang semuanya dipasok ke aliansi tanpa kecuali. Ini awalnya adalah arti dari rumah lelang besar aliansi. Sebagai penggantinya, Feng Linger tahu dengan sangat jelas bahwa rumah lelang besar aliansi sebenarnya bukan milik keluarganya, tetapi milik seluruh aliansi kuil. Alasan untuk menunjukkannya sebagai kekuatan independen adalah untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari aliansi. Menggosok matanya karena kelelahan, Feng Linger bersandar di kursi, matanya yang lemas dipenuhi dengan kekhawatiran yang intens. Akankah aliansi benar-benar berhasil? Kedatangan iblis terlalu mendadak. Faktanya, Kaisar Dewa Iblis benar-benar menganggap seseorang sebagai syarat untuk berakhir. Dan itu adalah kapten ini. Bukankah mereka tepat di jantung perjuangan? Memikirkan hal ini, untuk beberapa alasan, Feng Linger merasa seolah-olah hatinya sendiri menegang. Samar-samar, sosok tinggi muncul di kepalanya. Kepala botak yang cerah, dan senyum lugas. Hal yang paling tak terlupakan adalah rasa kepuasan yang tak terlihat yang dia miliki ketika dia menatapnya. Apakah dia masih hidup? Dengan sedikit menggigil, Feng Linger tanpa sadar mengencangkan tangannya yang adil. Tepat pada saat ini, ketukan bisa terdengar. Feng Linger segera menekan emosinya yang melonjak. Menundukkan kepalanya, dia memfokuskan kembali pandangannya pada buku rekening. Nona Linger, sebuah surat telah datang untukmu. Seorang anggota staf membuka pintu dan meletakkan surat di mejanya, sebelum memberi hormat dengan hormat dan pergi. Surat. Feng Linger tanpa sadar menyita surat itu. Itu adalah perkamen dengan jejak ajaib, demi kerahasiaan. Jika diambil dengan paksa, segel itu akan hilang dan menyebabkan isi surat itu hancur sendiri. Hanya mantra tertentu yang bisa membukanya. Di samping gulungan ini, ada sebuah surat, mengisyaratkan mantra yang dimaksud. Feng Linger memiliki banyak pengalaman menerima surat dalam perkamen semacam ini, tetapi pada saat dia menemukan kata-kata yang mengisyaratkan kata-kata mantra itu, dia bangkit dengan gembira. Panggil namaku, bunga murni kecil. Haha, itu.
Hanya dia yang akan memanggilku ini. Itu Sima Xian. Jadi kamu masih hidup. Pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, Feng Linger tidak bisa menghentikan air matanya agar tidak jatuh. Dalam periode perang ini, hidup saja tampaknya menjadi kebahagiaan terbesar. Dang! Dengan suara keras, jejak ajaib pada perkamen dinonaktifkan, dan gulungan itu terbuka. Tulisan tangan orang itu tidak terpuji, tetapi kebetulan kata-katanya masih terbaca. Nona Linger, permintaan maaf saya karena memanggil Anda bunga murni kecil sekali lagi. Jika Anda dapat melihat surat ini, itu berarti Anda masih dapat mengingat nama saya. Sima merasa sangat terhormat tentang itu. Saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk diberitahukan kepada Anda. Kabar baiknya adalah saya masih hidup, dan sudah kembali ke aliansi kami, di markas kuil penyembuh kami yang terletak di Benteng Selatan. Kabar buruknya adalah saya masih di garis depan, dan pasukan pemburu iblis saya untuk sementara telah dibubarkan. Sebagai healer zaman baru, saya akan memastikan untuk mempertahankan bait suci kita. Awalnya saya tidak ingin menulis surat tersegel ini. Saya memperkirakan bahwa bahkan jika Anda melihat isinya, Anda hanya akan menghela nafas dengan jijik setelah menerimanya. Tetapi sejak kembali dari wilayah iblis, dalam kegembiraan hidup, saya tidak menyadari Anda dalam mimpi saya setiap malam. Jadi saya tidak bisa tidak menulis surat ini kepada Anda. Cinta pada pandangan pertama adalah berkah, tetapi juga rasa sakit yang luar biasa. Saya benar-benar ingin melihat Anda lagi, tetapi tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan lain untuk itu dalam hidup ini. Seseorang seperti saya tidak memiliki tuntutan yang berlebihan. Bahkan tidak masalah jika kamu menyukaiku. Silakan ambil surat ini sebagai perpisahan. Saya harap Anda dapat mencapai kebahagiaan di masa depan. Bahkan dalam pelukan Tuhan, aku akan berdoa untukmu. Harap tenang. Sebagai pria yang sangat menyukaimu, aku, Sima Xian, bukanlah seorang pengecut. Aku akan menuangkan setiap tetes darahku di medan perang sampai akhir. Setiap kali saya bertarung melawan iblis, saya berpikir bahwa untuk setiap iblis yang saya bunuh, Anda akan sedikit lebih aman. Kepalaku dan bola cahaya energiku terbuat dari baja yang sama. Petik 2. Dengan bodohnya menatap surat ini, Feng Linger berdiri tidak bergerak untuk waktu yang lama. Air mata mulai berangsur-angsur drip dari wajahnya, dan emosi tertentu yang terkubur di dalam hatinya sepertinya telah muncul kembali. Dengan keras, dia mengambil perkamen dan saat dia mengambil pena, dia terkejut bahwa tangannya benar-benar sedikit gemetar. Setelah menstabilkan emosinya dengan susah payah, dia dengan cepat menulis di perkamen. Kamu tahu dengan jelas bahwa aku tidak mau kamu memanggilku bunga murni kecil, jadi mengapa kamu terus melakukan ini? Aku membencimu, dan membenci kepala botakmu yang aneh. Tetapi jika Anda mati di garis depan, saya akan membenci Anda selamanya, kamu harus kembali kepada saya hidup-hidup, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Juga, kirimi saya surat. Jika suratmu berikutnya tidak sampai dalam 3 bulan ke depan, gadis ini akan segera menikah, bahkan tidak membiarkanmu mati dengan damai. Tidak membiarkanmu mati dengan damai.